Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kalam ilahi yang dibawakan oleh rekan kita Usman Mahmud, dan pada rekan disampaikan terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan dan arahan Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat para bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah. Amma ba'du. Sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Tony Maksum SAG. Kalau biasanya saya itu dengan beliau hanya bisa
saya nonton beliau punya ceramah-ceramah di YouTube. Ya. Jadi banyak juga ceramah beliau di video YouTube. Saya sering nonton. Kami hormati Pak Ketua Harian, pengurus Badan Takmir Masjid atau Balapas kelas 2 Gorontalo, kemudian Bapak-bapak, jamaah Masjid atau Balapas kelas 2 Gorontalo yang saya cintai, saya banggakan, yang insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sebagai ungkapan rasa syukur kita pada hari ini, marilah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari kita, walaupun kita kemudian terkurung di dalam tembok lapas ini. Tetapi kita tidak bedanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang juga yang ada di luar beraktivitas, ya. Terutama hari ini kita berkumpul, kita diberikan nikmat sehat. Ada juga yang sekarang di poliklinik sehingga tidak bisa datang di sini, ya. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat yang insya Allah curahan rahmat syafaatnya mengalir kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, apresiasi kepada Pak Ustadz yang sudah hadir di tempat kita ini untuk berbagi ilmu. Kemarin kami tidak bergabung dengan bapak-bapak karena ada satu urusan yang harus kami selesaikan. Kami kemarin masih bagaimana sih bisa menciptakan poliklinik kita ini, poliklinik yang tentunya sama dengan kondisi klinik Pratama yang ada di luar lapas. Nah, ini yang kemudian kami komunikasikan di pusat, yang mudah-mudahan bisa terrealisasi. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama beberapa arahan yang disampaikan oleh Kasih dan para beliau disampaikan. Terima kasih. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Haji Tony Marsum SAG. Dengan hormat para bapak disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi 'aqdatan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar al-fadhil. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Al-Mukhtarom Bapak Kastinato, Sarjana Hukum Kasih Binadi Lapas kelas 2 Gorontalo. Kami hormati Ketua Badan Takmir Masjid At-Tauhah bersama segenap pengurus dan jamaah yang hadir saat ini. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita angkat puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat hidup sehat. Insya Allah dengan nikmat hidup sehat inilah
kesempatan sore di masjid yang indah dan megah ini kita masih bisa bermuajah bermuqabalah dalam rangkaian acara dakwah Islamiyah yang rutin dilaksanakan oleh Lapas kelas 2 Gorontalo. Kita berdoa semoga kehadiran muajah muqabalah kita saat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat dan taslim moga-moga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ah. Moga-moga curahan itu akan sampai kepada kita sekalian yang senantiasa bertafakur, berzikir kepada Allah kulla yaum au kullu sa'a ila yaumil qiyamah. Sebagai info kepada jamaah semua bahwa saya mungkin sudah 5 kali ceramah di sini. Jadi yang kemarin-kemarin itu memang acara yang seperti ini, kemudian pernah juga dengan Pak Wakil Kaham acara berbuka bersama. Mungkin ini yang sudah ke-5 kali, dan saya juga pernah menjadi khatib di masjid ini 1 kali, khatib Jumat. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua hadir di tempat ini menandakan bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barang siapa yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah beriman kepada Allah. Jamaah sekalian, sebagai pembuka, alhamdulillah sebagaimana sampaikan tadi bahwa kita ini sedang menikmati nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ada penjara yang besar sekali yang bernama Palestina, penjara terbesar di dunia. Saat ini mereka sedang dibantai oleh Zionis Israel dan Amerika bersama sekutu-sekutunya. Saking menderita, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada air, tidak ada listrik. Dan pada saat itu juga, sampai pada saat ini mereka sedang dibantai, ingin dimusnahkan oleh Zionis Israel. Sementara kita jamaah sekalian di tempat ini dalam keadaan sedang menikmati nikmat yang luar biasa. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa melaksanakan siang sunnah Senin Kamis, bisa menikmati acara-acara seperti ini. Ada juga acara-acara di pagi hari, kemudian di malam hari, sehingga rutinitas kita di tempat ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak terasa. Ini adalah merupakan bentuk nikmat yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu kepada kita selaku hamba-hambanya. Bapak dan Ibu jamaah, saya sudah menyampaikan sebelumnya melalui panitia bahwa saya akan mengambil tema menjaga dan merawat serta menguatkan nilai-nilai iman, nilai-nilai ukhuwah iman. Tadinya ini topik yang akan saya sampaikan, menjaga, merawat, dan menguatkan nilai-nilai ukhuwah iman. Setelah saya bincang-bincang dengan Pak Saiful tadi, dan saya melihat keadaan jamaah, saya mungkin ubah topiknya. Saya mengambil topik yakni kriteria iman. Kalau yang tadi adalah menjaga, merawat, dan menguatkan nilai-nilai ukhuwah iman. Setelah saya melihat keadaan, maka saya ubah. Yakni topik dari ceramah di sore hari ini adalah kriteria iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya mas kalian, kita semua sudah beriman dan ini sudah kita ikrarkan. Kalau kita terlahir di kehidupan dunia ini, dilahirkan oleh ibunda kita, dan pada saat itulah sang imam membisikkan, melantunkan kumandang adzan di telinga kanan kita, dan kemudian iqamah di telinga kiri kita. Saat itulah pertanda bahwa kita adalah calon orang-orang yang beriman
yang akan menghuni dunia ini. Jamaah sekalian, sekali lagi, insya Allah kita semua di tempat ini beriman kepada Allah. Namun Al-Quranul Karim mengatakan ada 3 tanda orang yang beriman. Yang pertama, tanda orang beriman itu adalah manakala disebutkan nama Allah di dekatnya, maka akan bergetar hatinya. Di zaman Nabi ada seorang sahabat sekaligus pamannya Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau itu gugur di medan perang. Sekujur tubuhnya kena tombak, jatuh dari kuda, tersungkur bersimpah darah, dan pada saat itulah dia gugur. Setelah dia gugur, tiba-tiba ada seorang wanita cantik. Dia membawa pedang yang tajam, delu-delu Maidah. Dan kemudian dadanya Hamzah bin Abdul Muttalib itu dibelah, jantungnya dikeluarkan, kemudian dikunyah sampai habis. Karena saking dendamnya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah membunuh ayah kandungnya. Manakala umat Islam datang mencari jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib, pada saat itu mereka dikagetkan bahwa ternyata semua jasad para syuhada sudah dimutilasi. Maka dalam rangka untuk mengidentifikasi jasadnya Hamzah susah. Kalau sekarang kan jasad yang terpotong-potong itu cukup diambil sampai darahnya, kemudian dilihat DNA. Tapi di zaman Nabi teknologi seperti itu belum ada. Maka dalam rangka untuk mengidentifikasi jasadnya Nabi, jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib, para sahabat menabuh korban seraya melantunkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada saat itu ada jasad yang bergerak-gerak. Maka semua para sahabat menyimpulkan itulah jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan itulah yang dikabarkan dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tatkala disebutkan nama Allah di dekatnya akan bergetar hatinya. Manakala bergetar hatinya, maka akan bergetar pula seluruh komponen jasadiahnya. Itulah orang yang beriman kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, tatkala berkumandang adzan zuhur, adzan asar, adzan maghrib, adzan isya, adzan subuh, apakah bergetar hati kita? Pak Ustadz, iya Pak, iya, main-main. Tidak ada Pak Ustadz. Biar gagah DPA dan Pak Ustadz, iya, tidak ada berapa rasa Pak Ustadz bergetar hati. Kecuali mendapat ada taman yang suka luar, suka bebas, kalau itu rasa nama kita belum Pak. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Orang yang beriman kepada Allah tetaplah dia melaksanakan sholat 5 waktu. Saya teringat waktu Ramadan kemarin diundang oleh instansi provinsi. Sebagai tambahannya, mas kali saya biasa juga ceramah di Polresta Gorontalo. Saya langganan ceramah di sini. Acara Binrohka Pak. Binrohka bimbingan rohani untuk anggota kepolisian Polresta Gorontalo. Dan saya juga biasa ceramah di Polda Gorontalo dan juga di markas Brimob di sini. Bapak dan jamaah, jadi saya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Suasana jamaah, sehingga saya melihat konsep topik yang saya sampaikan, saya sesuaikan dengan jamaah. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman kepada Allah itu tandanya tatkala disebutkan nama Allah di dekatnya bergetar hatinya. Instansi provinsi di bulan Ramadan kemarin mengundang saya untuk buka bersama. Pak Ustadz, insya Allah nanti Ustadz ceramah buka bersama oleh instansi ini. Tapi tidak dilaksanakan di kantor Pak, dilaksanakan di restoran termahal di Gorontalo. Jam 5 saya sudah standby di tempat di
tiba-tiba rombongan instansi itu tiba. Ternyata mereka gabungan instansi seluruh provinsi di Provinsi Gorontalo, seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo. Setelah itu langsung dimulai ceramah, kemudian buka bersama. Setelah buka, kemudian saya beranjak dari tempat, pergi ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat dengan harapan mudah-mudahan separuh, minimal separuh daripada jamaah melaksanakan sholat. Tapi ternyata sampai selesai sholat maghrib tidak ada satupun di antara jamaah itu, di antara karyawan atau karyawatinya melaksanakan sholat maghrib. Padahal saking semangatnya dia berbuka, dia bersemangat untuk melaksanakan siang di bulan suci Ramadan, namun tatkala tiba waktu sholat dia tidak melaksanakan sholat sama sekali. Padahal jamaah sekalian, sholat itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah saya berdoa dalam hati, mudah-mudahan mereka ini tidak termasuk orang-orang yang disampaikan dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Akan tiba satu zaman, akan tiba satu generasi mereka yang suka meninggalkan sholat, mereka yang geleng. Setampan apapun Anda, secantik apapun penampilan Anda, tapi tatkala kita tidak melaksanakan sholat, geleng di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ceramah di Polresta itu. Setelah ceramah kemudian ada satu di antara anggota yang bertanya, Pak Ustaz, kami berada di lapangan Pak, unjuk rasa, ada demo. Kemudian tiba-tiba berkumandang azan zuhur, berkumandang azan zuhur. Kami tidak dapat melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Apakah boleh melaksanakan sholat di penghujung waktu? Boleh. Kan sholat ini jamaah sekalian panjang waktunya. Zuhur batas waktunya sampai masuk sholat asar. Sholat asar batas waktunya sampai masuk sholat maghrib. Sholat maghrib batas waktunya sampai masuk sholat isya. Sholat isya batas waktunya sampai masuk sholat maghrib. Sholat subuh. Sholat subuh batas waktunya sampai masuk sholat, bukan sholat subuh. Malah subuh maka kok Allah bukan subuh. Artinya jamaah sekalian, panjang waktunya. Kalau zuhur batas waktunya sampai masuk sholat asar, asar batas waktunya sampai masuk sholat maghrib, maghrib batas waktunya sampai masuk sholat isya, isya batas waktunya sampai masuk sholat subuh, dan sholat subuh batas waktunya sampai sebelum matahari terbit. Panjang waktunya. Nabi SAW menyampaikan, awal waktu ridwanullah, barang siapa yang melaksanakan sholat di awal waktu, maka dia mendapatkan ridho dari Allah. Wa wasatul waktu rahmatullah, barang siapa yang melaksanakan sholat di pertengahan waktu, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah. Wa akhirul waktu ghafurur azza wa jalla, barang siapa yang melaksanakan sholat di penghujung waktu, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjang waktunya ya mas kalian, sepanjang kita punya udur, maka boleh kita melaksanakan sholat di pertengahan waktu, boleh kita melaksanakan sholat di penghujung waktu. Yang penting jangan melaksanakan sholat di 3 waktu yang dilarang oleh Nabi. Jangan. 3 waktu yang dilarang oleh Nabi untuk kita melaksanakan sholat itu, yang pertama kata Nabi, "Tsumma aksirani sholati hatta tagruba syamsu." Fa'inah taqulu baina qurna syaitan, janganlah kalian melaksanakan sholat di saat matahari terbenam, karena pada saat itu matahari terbenam di antara 2 tanduk setan. Tsumma aksirani sholati hatta tagruba syamsu, fa'inah taqulu baina qurna syaitan, janganlah kalian melaksanakan sholat di saat matahari terbit, karena pada saat itu matahari terbit di antara 2 tanduk setan. Dan yang ketiga kata Nabi, "Tsumma aksir hadis sholati fa inna hina idzin tusjalu jahannam." Janganlah kalian melaksanakan sholat di saat matahari ada di atas kubur-kubur. Yang walaupun tapi ya Pak, anu dulahe pas teu dadi oleh kubur.
Jangan melaksanakan sholat di saat matahari ada di atas ufuk. Kenapa? Fa'innaha tusjaru jahannam, karena pada saat itu neraka jahannam sedang dinyalakan. Hukumnya apa? Hukumnya makruh, tidak mencapai haram. Kenapa? Karena boleh dilaksanakan di saat darurat. Kaidah fikih mengatakan ada darurat tubihul mahzurat. Darurat itu menyebabkan hal-hal yang tidak boleh menjadi boleh. Jamaah sekalian sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa konsisten dengan sholat lima waktunya. Di saat kita sudah berada di luar nanti, jamaah sekalian, laksanakan sholat tepat waktunya dan perintahkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat tepat waktunya. Perintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat tepat waktunya. Di satu tempat, di satu titik, ada beberapa ibu pemuda yang kerjanya maksiat pagi dan petang, siang dan malam, karena jadi maksiat. Tapi alhamdulillah kedua orang tuanya tidak pernah berputus asa memberikan nasihat kepada anaknya untuk mendatangi masjid tepat waktunya. Tidak pernah berputus asa. Akhirnya kedua pemuda itu sudah hijrah, malam tobat itu, kemudian mereka berdua berhadapan-hadapan malam talua. Yang satu berkata begini, sudah hijrah orang dua uti, sotobat, maka begini terus orang ini harus mensolat. Baru mulai kapan kita mensolat? Mulai subuh supaya orang petang tidak berdapat lihat. Mulai subuh. Akhirnya sepakat mereka melaksanakan sholat perdana itu subuh. Melalui jalur, tidak melalui jalan yang besar, mau melalui jalur. Ketemu dengan tipe imam. Yang pertama masuk itu, yang pengen datang ke masjid yang tinggi badannya, pakai celana panjang, buta-buta. Kemudian kaosnya kaos oblong. Ketemu dengan Pak Imam. Ditanya oleh Pak Imam, kemana itu? Mau ke masjid Pak Imam, ke masjid. Mau apa? Mau sholat. Sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3 rakaat. Baru ada Pak Imam pulang. Langsung pulang kan? Mau al-hari. Di luar botol apa? Langsung hari. Di saat pulangnya ketemu dengan sahabatnya yang pede-pede itu. Ditanya kepada sahabatnya, kemana itu? Mau ke masjid. Mau apa? Mau sholat. Sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Pulang. Ambil rambutnya 3 rakaat, ambil kuali yang baik. Kalau yang dulu pulang. Kualinya lagi sendiri. Kayaknya jamaah sekalian, tanda orang yang beriman kepada Allah itu adalah tetap dia melaksanakan sholat. Dia balik mengaku betul tidak boleh. Karena baik hati itu ada di mana-mana. Di Eropa banyak orang yang baik hati. Di Asia banyak orang yang baik hati. Orang soleh itu di mana-mana ada. Tapi soleh itu ada 2. Ada soleh duniawi, ada soleh ukhrawi. Soleh duniawi di mana-mana. Orang Eropa, orang Barat, orang Amerika, orang Israel, banyak orang-orang soleh. Bahkan dunia ini dititipkan oleh Allah kepada orang-orang soleh. Tapi ternyata kesolehan itu tidak menjamin kita masuk surga. Tidak, belum menjamin. Makanya para penjaga neraka jahanam heran, kenapa ada orang-orang soleh di dalam neraka jahanam? Sehingga mereka bertanya, dan pertanyaan mereka diabadikan dalam Al-Quranul Karim, ma salakakum fi sakor, kenapa kalian berada di dalam neraka sakor? Padahal kalian ini baik dengan keluarga kalian, baik dengan masyarakat, baik dengan teman-teman, baik dengan sahabat, bahkan kalian baik dengan semua makhluk ciptaan Allah. Tapi kenapa kalian berada di dalam neraka sakor? Mereka serentak menjawab, lanaku minal musallin, karena kami di dunia tidak melaksanakan sholat. Olehnya jamaah sekalian, orang yang beriman adalah orang-orang yang tatkala jangankan kumandang azan, orang yang berzikir saja mengucapkan kalimat Allah pasti akan bergetar hatinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang beriman kepada Allah adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
Orang yang beriman adalah orang-orang yang tatkala dikumandangkan Al-Qur'anul Karim di dekatnya akan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu mau dung heteh mengadi tio nanawa gak ada. Mau untuk teh belajar mengadi pingin juga dia belajar. Pingin belajar. Yang sudah tergabung dalam kelompok Iqra jangan pernah berputus asa kalau mendapatkan kesulitan, Pak. Yang sudah bergabung dengan kelompok tadarus, jangan pernah keluar dari kelompok tadarus. Masa tia boti tadarus, Pak, mahe pandang entengnya lo tahu. Anu tadarus di matema jam 10 malam. Tatia mamoingo-ingo. Orang di sini marah-marah. Di mana itu tadarus no? Ti bapu semua keluar kamari. Main doli bapu, toton itu tadarus. Di matema bapu. 5 jam 10 malam boti nunggu lu tadarus. Malu tadarus waluti. Mate uti hepotul hula ati jamen bionga. So tadarus apa ini? Nanti ngoni yang tahu mengaji. Beheli jam 10 malam tadarus mau ngoli-ngoli. Coba kalau TikTok, karaoke, band, disco, majam 2 tengah malam pele-pele tak iya. Bulo-bulon tungi iya. Mengolahi pemanyannya mahi tuangan latih. Wa mau ngebuali mahi pakai acadeko. Tatea ti bapu mau keluar me balu wali bapu matoton TikTok be itu no ti mabote mak bapu. Teuti matutuluh bapu. Bang ulama itu no bang ulama oto hilali uti TikTok. Mau joget. Malo lombulia. Anu endi tadarus jam 10 malam hepotululia. Uti mah jam 2 tengah malam TikTok hepe bongulio. Allahu Akbar. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan, tidak ada ibu-ibu di sini ya, cuma bapak semua. Jamaah sekalian insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah senantiasa membaca Al-Qur'an, belajar mengamalkan kandungannya. Yang menyebabkan kita selamat di dunia ini jamaah sekalian karena apa? Karena kita membaca dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Kenapa kita masuk ke dalam masjid? Kenapa? Karena di dalam masjid itu kita pingin petunjuk. Kapan kita meminta petunjuk? Tatkala kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apa itu? Itulah Al-Qur'anul Karim. Ia menyebabkan kita selama jamaah sekalian masuk ke dalam surga karena kita mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Dan yang menyebabkan kita dicampakkan, dilempar ke dalam kobaran api yang menyala-nyala di dalam neraka jahanam karena kita mengabaikan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Siapa yang bilang begitu Pak Ustadz? Nabi SAW. Kata Nabi, kulul ahli jannati yaromaku adahum minan nar. Setiap orang yang berada di dalam surga mampu melihat tembus tempatnya yang ada di dalam neraka jahanam. Apakah itu bangkunya, apakah itu ranjangnya, apakah itu rumahnya, tembus, nampak olehnya. Faqala, kemudian dia berkata, laula annallaha hadani. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepadaku. Seakan-akan dia berkata, andaikan Allah tidak memberikan Al-Qur'anul Karim kepadaku sebagai petunjuk, maka pastilah aku berada di sana dan bukan berada di tempat ini. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nantinya yang kita minta dalam sholat itu jamaah sekalian, perbanyak meminta petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melaksanakan sholat, jangan terlalu banyak minta harta, jabatan, kedudukan, pangkat, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jangan minta sehat walafiat dalam sholat kita. Jangan terlalu banyak minta di dalam sholat perihal duniawi. Syekh Abdul Qadir Jailani masuk ke dalam masjid. Beliau mendapati ternyata di dalam masjid itu begitu banyak para ulama. Ada yang jenggotnya panjang, tasbihnya besar, jubahnya besar-besar. Saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani masuk ke dalam masjid, melaksanakan tahiyatul masjid. Setelah dia melaksanakan tahiyatul masjid 2 rakaat, dia naik ke atas mimbar. Di atas mimbar dia masukkan tangannya ke dalam saku, keluarkan koin-koin emas. Dan kemudian koin-koin emas itu diletakkan di bawah telapak kakinya. Seraya berseru kepada semua jamaah yang hadir, wahai jamaah semuanya, Tuhan kalian berada di bawah telapak kakiku.
Semua para ulama yang hadir itu heran. Mereka memandang ke arah bawah telapak kakinya, ternyata yang nampak di bawahnya hanyalah koin-koin emas. Saat itulah para ulama-ulama itu ada yang menangis, ada yang meraung-raung, ada yang melempar kopiahnya, ada yang merobek-robek jubahnya. Kenapa? Karena saat itulah mereka tersadar bahwa yang mereka minta dalam solat hanyalah dunia, dunia, dan dunia. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kalian tidak meminta petunjuk kepada Allah? Kenapa kalian meminta sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah? Kenapa kalian tidak meminta petunjuk? Berapa banyak para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman dahulu? Semua para nabi itu membawa petunjuk. Namun akhirnya ada seorang nabi yang hanya mendapatkan 6 orang pengikut. Ada seorang nabi yang hanya mendapatkan 3 orang pengikut. Ada seorang nabi yang hanya mendapatkan 1 orang pengikut. Bahkan banyak para nabi yang tidak mendapatkan pengikut sama sekali. Kenapa? Karena memang saking susahnya untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran. Kecuali orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka olehnya jamaah sekalian di setiap sholat Pak ya, jangan terlalu banyak minta dunia, jabatan, kedudukan, pangkat, harta benda banyak berlimpah, sehat walafiat, sakinah mawaddah warohmah. Jangan. Pak Ustadz, baru kita orang sementara sholat itu Pak Ustadz baru tidak minta apa-apa. Mintalah setelah mengucapkan salam kanan, salam ke kiri. Setelah mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, kemudian tengadahkan tangan ke langit. Mintalah apa yang hendak Anda minta. Jangan kita minta dalam sholat semuanya. Atau dalam mau sujudu. Mahai pohilelo ngamila. Ya eyau. Wa omolwa mo keluar buti. Ya eyau tima itu adalah pon awap mai. Ya eyau po sehat ya mata atau dalam beli hati. Ma bolong ngambil hai pohilelo. Sehingga hai mau sujudu itu sampai hayao sujudu. Ilo bang melon sujudu di dulu mah jamaah. So tidak ada jamaah. Wah ma pate-pate toh. Olehnya jamaah sekalian setelah salam kanan salam ke kiri, jangan langsung pergi. Jangan langsung pergi. Uti salam ke kanan salam ke kiri, boma langsung na-na. Tatkala ditanyakan kepadanya, tidak berdoa, uti tidak berdoa. Baru wale mas sedangkan ada minta kalamarin belum ada. Belum ada yang ngamuk. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat. Di hari kiamat nanti, manusia akan dibangkitkan dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama dalam keadaan telanjang bulat. Yang kedua, tidak berkhitan. Yang ketiga, tidak bersandal. Lala jamaah sekalian. Ada yang bertanya, Pak Ustadz mungkin yang telanjang itu cuma orang-orang biasa. Tidak, semua. Dan yang pertama kali dipakaikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu, tatkala dia dilempar ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud, ditelanjangi terlebih dahulu. Maka Allah menjanjikan kata Nabi, orang yang pertama kali akan dipakaikan pakaian di hari kiamat nanti adalah Nabi Ibrahim. Semuanya telanjang jamaah sekalian. Pak Ustadz mungkin cuma rakyat biasa. Semua di ayahanda, di Pak Camat, wali kota, bupati, gubernur, anggota dewan, calon anggota dewan, semuanya. Sehingga saya ceramah di satu titik ta'aziyah, hulu-hulu awali Pak Imam Wilayah. Kemudian di Pak Imam Wilayah, koi-koi ta'alati ya balu walima ustadz, artis-artis, Allah hilalawa. Bila mana malam itu artis-artis itu. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah mereka tak akan memandang aurat orang lain? Kata Nabi, keadaan pada saat itu lebih mencekam, lebih menakutkan ketimbang hanya sekedar melihat aurat orang lain. Yang akan menyelamatkan manusia di hari kiamat nanti hanya 3. Yang pertama, yakni adalah syafaatnya Nabi. Yang kedua, syafaat orang-orang soleh. Yang ketiga, syafaat Al-Quranul Karim. Kalau syafaat Nabi dan syafaat orang soleh menyelamatkan. Tapi kalau syafaat Al-Quran mencegah. Bedanya di mana itu? Kalau menyelamatkan artinya
kita terjatuh ke dalam siksaan yang kekal dan abadi terlebih dahulu. Kemudian diselamatkan oleh syafaat Nabi dan syafaat orang soleh. Sementara syafaat Al-Quran mencegah. Meski kita sudah ditakdirkan oleh Allah terjatuh, terbakar, tersiksa dalam neraka jahanam, akan dicegah oleh Al-Quranul Karim sehingga kita tak akan terjatuh ke dalamnya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa Nabi menyampaikan ittaqi. Kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Nabi, bacalah oleh kalian Al-Quranul Karim karena nantinya dia akan mencegah kalian dari siksaan baik di dalam kubur sampai siksaan di dalam neraka jahanam nanti. Jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jamaah, Al-Quranul Karim ini insyaallah juga akan membantu menjaga keluarga kita nanti. Menjaga keluarga kita, dia akan berada di garda terdepan. Sekarang ini Eropa, Barat, Cina, Tiongkok sudah memproduksi senjata pemusnah massal. Dan senjata pemusnah massal itu sudah kita beli. Semuanya sudah punya senjata pemusnah massal. Saya punya tadi, saya tinggal di rumah. Saya bawa tadi kemari, tapi katanya senjata pemusnah massal tidak boleh dibawa ke dalam, Pak. Harus ditinggal di luar. Terpaksa saya antar dulu ke rumah. Apa itu? HP. Senjata pemusnah massal B itu HP. Ngaami OHP, tamisikini, tak sedang, tak kaya OHP. Tato delombele itu bapak dan ibu bapak, ya, kaum bapak. Tato delombele itu OHP ngaami, tineneli OHP, bapuli OHP, mamali OHP, papali OHP, paulali OHP, pauamali OHP, walai OHP, mongowobu OHP. Ta mongota OHP, ta sesehati OHP, ta bionga OHP, ta bibionga OHP. OHP ngaami. Sehingga HP itulah yang menghancurkan, memusnahkan rasa malu dan rasa cemburu. Tima itu abah posting di HP, pakai rok mini singlet ketat. Dibuka postingan itu oleh sang suami. Apa komentar suami di statusnya? Bol wali pa itu ama lo boli ayo no. Mobil hela gagah. Tidak ada rasa cemburu sama sekali. Kenapa rasa cemburu itu hilang? Dimusnahkan oleh senjata pemusnah massal yang bernama HP. HP ini jamaah sekalian berfungsi. Makanya saya dikontak di sini kan melalui HP juga. Tapi manakala kita menyalahgunakannya, maka dia akan menghancurkan kita. Beto HP beto Pak, lo opatiau latiau ini. Tinene lo ngundang latiau atau ta'azih hari yang ke-7. Bolwan nene ma ustad mali to dula de kuburu ti ustad pilih ma muali nene. Toton beto kuburu nene, ti ma beto di balakal kantor desa ustad. Patama mona olita wati, mamona walatia ustad. Bolati pongpe ustad lati pongpe ya lati pongpe wati adu Muhammad al-Hueto cerek. Muhammad al-Hueto cerek tinene be itu. Kira-kira setengah jam wati ima. Ahula mota tata luaulati pom ngopanggola ngaami. Salah-salah po mo ngopanggola. Terpaksa saya susul. Ilo dunggam lati nene be itu hemo siaran langsung. Bolwal nene ma OTW ami ya OTW wali ustad de huango kuburu. OTW. Bila mah boti tinene macanggi Macanggi mengopanggola masatia Pak. To amiati malu diambang ade kuburu di polotitong kuwati atau tilo kuburu politinene mau siaran langsung. Bolwal nene mak guys, merasa bersyukur guys ya, guys. To kubur. Ipilil mah boti tinene macanggi Patah hello hulatia Pak Risman. Hello hulatia be itu arti lo guys. Made tol hula aping wati lo arti lo guys be itu. Ilo tapo melalatia be itu arti lo guys waling oleh ma wala omong tato. Itu guys. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Al-Quranul Karim ini adalah sarana dalam rangka untuk meningkatkan iman kepada Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, orang yang beriman kepada Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah.
Insya Allah kalau sudah keluar nanti jamaah sekalian, sudah bebas nanti, di saat Anda sedang berbisnis, sedang berdagang, daha-daha konter, daha-daha waro, daha-daha dahangi itu. Ya, tatkala berkumandang azan zuhur, azan asar, azan maghrib, maka hendaklah ditutup dulu bisnisnya. Kecuali kalau ada yang gantian untuk menjaga dagangan kita. Andaikan tidak ada yang gantian, maka hendaklah kita tutup dulu sebentar. Rapat dipending sebentar. Rencana untuk traveling hendaklah ditunda dulu untuk sementara. Dan kemudian kita datangi kumandang azan. Pak Ustadz, tok mahe utama butia dahangi Pak Ustadz. Koperasi Bang Jalan butia mehilual loma Pak. Heta melang hoi ngehui. Itulah yang menyebabkan Allah marah kepada Nabi Musa. Manakala Nabi Musa diperintah oleh Allah, Musa, tinggalkan istrimu, anakmu, tinggalkan kampung halamanmu, tinggalkan negerimu, pergilah engkau ke Fir'aun, berdakwalah ke sana. Berdakwalah. Apa kata Musa? Kata Musa, ya Allah, kalau aku meninggalkan istri anakku, lalu siapa yang memberi makan kepada mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada Nabi Musa. Kebetulan ada sebongkah batu besar di hadapan Nabi Musa. Allah mewahyukan kepada Musa, Musa, pukulkan tongkatmu ke arah batu yang ada di hadapanmu. Maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke arah batu yang ada di hadapannya, menyebabkan batu itu hancur berkeping-keping. Ternyata di dalam batu yang besar masih ada batu di dalamnya. Dipukul lagi untuk yang kedua kali, hancur berkeping-keping. Ternyata di dalam batu yang hancur masih ada lagi batu di dalamnya. Dipukul lagi untuk yang ketiga kali, hancur batu itu. Ternyata di dalam batu itu ada seekor ulat kecil yang sedang asyik memakan daun-daunan hijau. Dan ulat itu bertasbih memuji Allah dengan pujian yang agung. Pujiannya diabadikan dalam hadis Nabi. Kata ulat itu kepada Allah, Subhana man yaroni, maha suci Allah yang mengetahui aku. Wa ya'rifu makani, yang mengetahui tempatku. Wa yasma'u kalami, yang mendengarkan doa-doaku. Wa yadhkuruni, senantiasa mengingat aku. Wa la yansani, dan tidak pernah melupakan aku. Subhanallah, itulah tasbih pujian yang agung dari seekor ulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan makan kepadanya. Meski dia berada dalam batu di dalam batu, batu di dalam batu. Melihat kejadian itu, Nabi Musa jatuh tersungkur bersimbah air mata, seraya menyadari bahwa ternyata semua makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi sudah Allah sediakan jatah rezekinya. Bapak, ya kaum bapak yang hadir saat ini, istri kita, anak-anak kita yang kita tinggal di rumah, insya Allah ya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari musibah, bencana dan malapetaka, tidak pernah kekurangan di dalam urusan makan dan minum. Orang yang beriman kepada Allah, mereka jamaah sekalian tidak pernah takut tatkala dia tidak terpilih di dalam pemilihan nanti. Orang yang beriman kepada Allah tidak pernah merasa khawatir manakala dia dicopot dari jabatannya. Dan orang yang beriman kepada Allah tidak pernah merasa takut tatkala dia tidak mendapatkan jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia senantiasa menyandarkan harapan, cita-citanya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, jagalah iman kita, rawatlah iman kita, kuatkan iman kita. Karena hanya iman inilah yang nantinya akan menyelamatkan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana disampaikan dalam suratul Asri, wal asri innal insana lafil khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat kami sampaikan, dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dan insyaallah segenap jajaran lapas Gorontalo insyaallah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua yang ada di tempat ini insyaallah senantiasa juga dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Doa diawali dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamda syakirina hamdan amina hamda yuwafil ma'udhu min sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka biyajahikal karim wa judikal qadim wa bismikal Allahumma an tusalli ala sayyidina Muhammad anta ghafilana wal walidina wal auladina wal akhwanina wa aqribaina masyayikhina ashabina azwajina asdiqaina wa liman awsana bid du'a wa liman asana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman zalamnahu ansana ilaihi jamil muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.